ngajar pulang, nggak pernah masuk sekretariat. Nah ini apalagi yang kondisinya online gitu ya, pasti nggak pernah ketemu gitu. Ada aturan khususkah untuk kalian kuliah? Harus tampak muka atau tampak belakang gitu? Enggak ya. Terus hari ini itu materinya USG. Sebentar saya lihat ya. USG, pemeriksa USG, muskuloskeletal. Ya, jadwalnya jam 7.30 sampai jam 11 itu mau ngapain aja ya? Kecuali praktek gitu ya, bisa lama gitu ya. Jam 7 sampai jam 11 kalau ngajarnya aja paling paling sejam setengah atau 2 jam lah ya, paling lama 2 jam selesai. Nah, belum kalau praktek baru lama. Tapi kan kondisi prakteknya susah. Kalian sudah boleh ke kampus belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah boleh ke kampus? Asik. Kalau sudah boleh ke kampus nanti kalian ini ya, saya kasih tugas untuk USG ini. Soalnya USG ini susah. Jadi hari ini tuh kita kemarin mempelajari yang disuruh sama kurikulum mempelajarinya adalah USG muskuloskeletal. Ya, muskuloskeletal. Jadi USG yang aduh susah banget itu, kecuali dokter sudah ahli banget untuk mengerjakan USG muskuloskeletal itu susah gitu ya, susah karena tipis banget. Nggak kayak USG kandungan, USG abdomen gitu ya, tebal, gampang yang dinilai banyak. Kalau USG muskuloskeletal itu udah tipis, jadi perubahan strukturnya itu agak susah untuk dinilai gitu ya. Video yang saya sampaikan sama PowerPoint sudah dilihat? Sudah? Bapak Ibu? Sudah ya. Jadi nanti setiap perkuliahan saya usahakan saya kasih videonya, video penjelasan, karena kalau penjelasannya di kelas sih lebih gampang interaksi kan. Tapi kalau penjelasannya di sini kayak gini, jarak jauh, saya nerangin, nggak konsen saya. Ada tukang soto lewat lah, ada apa gitu ya, itu saya nggak konsen saya. Jadi mendingan saya rekam, terus saya kasih, saat pertemuan kayak gini, kita hanya tinggal kuliah sambil makan lagi, Rosa. Enak banget Emang kuliah pasti sambil Rosa, makan. Pak. Udah gitu cita-citanya kurus lagi kan. Iya, Pak, cita-cita yang kurus, Pak. Aduh ya Allah. Ya ya. Nggak apa-apa, udah sambil makan yang penting sambil dengerin gitu ya. Kalau dekat mas saya minta gitu, ini jauh gitu ya. Jadi makanya saya selalu rekam itu juga nggak tahu rekaman tahun berapa begitu ya, rekaman tahun berapa. Sekarang ajar aja gitu biar tanya jawab. Sekarang kalau ada yang mau bertanya, kalau saya bisa saya jawab. Kalau nggak bisa nggak saya jawab ya. Orang nggak bisa gitu kan. Jadi kalau kalau kalian nanya ke saya, ini mohon maaf ini kan jangan terus ini ya dosennya juga nggak tahu gitu, jangan ngomong kayak gitu ya. karena kan kita ilmunya terbatas pada bidang kita. Kalau kalian nanyanya terlalu jauh, saya nggak bisa nggak jawab nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya kalian nanyanya masih seputaran yang tentang materi yang saya sampaikan, terus saya nggak bisa, saya tetap jujur ngomong nggak bisa, bro. Nggak bisa ketimbang jawab asal-asalan gitu ya. Saya pasti jawab nggak bisa, terus insya Allah saya carikan jawabannya, saya tanya ke guru saya lagi gitu ya. Nanti baru kalau ada kesempatan saya jawab ke kalian. Sehingga usahakan, saya berusaha untuk menjawab dengan jawaban yang benar, nggak asal-asalan, nggak asal ngomong gitu ya. Kalau asal ngomong, kalian sih iya aja gitu kan, orang kalian juga nanya juga nggak paham gitu kan. Paling kan pasti saya jawab asal-asalan juga nggak ada masalah kalian gitu. Tapi enggak lah ya, biar dijawabnya dengan benar, maka saya minta waktu kalau umpamanya saya nggak bisa jawab. Ya, nama saya Ali, belakangnya ada atronnya ya, saya belum rubah itu, lupa. Ya karena kemarin itu buat Zoom apa gitu, ini Zoom-nya.
saya kerjanya di Atron, Atron itu tempat kerja saya. Kalian tahu Atron nggak sih? Akademi Tukang Ronsen, Atron itu. Ya, karena basic saya adalah radiografer, tukang ronsen. Ya, jadi Atron itu Akademi Tukang Ronsen. Kampusnya di Utan Kayu. Saya setiap hari kalau nggak WFH di Utan Kayu. Kalau hari ini lagi WFH berarti di Bekasi. Kalau ada yang rumahnya Bekasi, kuliahnya di sini aja, sini depan saya gitu. coba kasih tanda tangan, coba kasih resen yang rumahnya Bekasi. Bekasi. Wih, Dinda, Diah Ayu, Zahro, siapa lagi? Baskoro Teguh, coba yang belakang. Taruh dulu halaman kedua, saya belum lihat. Halaman kedua, Asila Putri, Bekasi, Nabila Nur Putri, Navita Sekar. Ini Bekasi semua. Coba yang Bekasinya, kecamatannya mana ya? Rawalumbu. Ada nggak kecamatannya Rawalumbu? Kecamatannya Rawalumbu. Nggak ada ya? Hah? Rosa ditinggalnya Siapa di yang tinggal di Rawalumbu. Rosa, Pak. Mana Rosa? Kamu tinggal di Rawalumbu, Ros? Ya, tahu gitu mah mendingan saya samperin, tadi makanannya saya ambil. Ya, Pak, sini, Pak. Rawalumbu sebelah mana, Ros? Di jembatan berapa ya? Jembatan 6, jembatan 7, Pak. Oh, itu ya apa, puskesmas ya? Iya. Rumah sakit Rawalumbu. Rumah sakit Rawalumbu, iya. Ya. Kanan kiri, masuk kanan kiri. Kanan deh kayaknya. Kalau dari jembatan 0, dari jembatan 0 masuk ke kanan ya. Belok ke kanan. Ya. Satu doang yang Rawalumbu. Ada lagi yang lain? Nggak ada kan ya? Nggak ada, ya. Saya di Pondok Hijau. Nggak ada yang tahu kan? Pondok Hijau. Di Pengasinan, Rawalumbu. Gitu ya. Kalau kalian mau main ke kampus, ke Atron, ke Utan Kayu. Ya, ke Utan Kayu. Kalau main ke Utan Kayu, sono tanya aja Pali. Nanti pasti tuh di atas tuh lagi ngepel gitu. Biasanya gitu. Saya kerjanya setiap hari ngepel di sana. Ya paling lagi atas. Kalau kadang lagi benerin pintu gitu, biasanya begitu. Ya. Jadi kemarin kita menerangkan tentang USG. Semoga sudah dilihat. Kalau nggak dilihat, ya terserah kalian. Padahal panjang nggak sih ya gitu videonya. Biasanya kalau kepanjangan memang membosankan. Video itu paling enak dilihat itu 5 menit. Setelah lebih dari 5 menit udah males banget. Tapi ya mau 5 menit terus gimana ya? Motongnya susah gitu ya. 5 menit itu enak video 5 menit. Kalau video kayak kemarin saya buat itu rata-rata durasinya 20-30 menit. Bahkan ada yang 40 menit. Karena kebanyakan materi. Itu nontonnya pasti males banget. Ya. Oke. Silakan nanya. Kalau nggak ada yang nanya, berarti kita bubarkan, enak gitu ya. Ada nanya nggak? Kan materinya udah disampaikan, PowerPoint-nya udah disampaikan, saya udah bikin videonya, berarti kan tugas saya nerangin kan udah selesai. Hari ini kan tinggal tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, ya berarti materinya sudah beres gitu kan. Ya, nanya? Ih, nggak ada, alhamdulillah. Ini kalau suruh nanya nggak ada yang nanya itu pasti nggak paham. Pasti nggak paham. Ya. Jadi ada yang pernah di USG, Bapak Ibu? Ya nggak harus hamil dulu, Zahro, kalau mau di USG. Ya nggak harus hamil dulu, jadi USG aja. Jadi USG itu sekarang jadi modalitas yang jadi bahan rebutan, gitu ya, jadi bahan rebutan USG itu. Karena modalitasnya itu bisa siapa aja beli, harganya murah, nggak kayak pesawat ronsen. Pesawat ronsen harganya miliaran, apalagi CT scan, MRI gitu ya, itu harganya puluhan miliar. Kalau USG nggak sampai ratusan juta, murah, puluhan juta lah paling, harganya puluhan juta, murah harganya. Sehingga hampir semua orang itu bisa beli. Nah, termasuk bidan gitu bisa pada beli. Nah, sekarang jadi akhirnya USG itu jadi rebutan. Sebenarnya yang punya hak untuk mengoperasikan USG itu siapa? Satu, yang punya hak mengoperasikan. Yang kedua, kalau yang baca hasilnya
itu siapa? Gitu. Ya, sementara di Indonesia itu kampus yang mengeluarkan ijazah untuk namanya sonografer gitu ya, tukang sonogram, itu hanya satu, yaitu D4. D4-nya Poltekkes Jakarta 2, jurusan radiologi. Itu ada jurusan sonografi, tapi harus dari D3-nya harus radiologi. Atau ya D3-nya harus radiologi. Bisa dari D3 pindah ke USG atau langsung dari 0 tahun karena dia D4. Itu namanya sonografer. Jadi yang punya ijazah lisensi untuk mengoperasikan alat USG hanya dia. Tapi seperti layaknya apa namanya tenaga kesehatan yang lain gitu ya, yang punya wewenang untuk memberikan bacaan. Oh, ini penyakit apa, ini kondisi apa. Hanya dokter yang punya kewenangan, itu hanya dokter. Jadi yang lain nggak punya. Nah, jadi kan akhirnya akan susah ya. Dokter yang mana gitu kan? Kalau beberapa rumah sakit USG ini masuk di radiologi, sehingga yang membaca adalah dokter spesialis radiologi. Gitu. Tapi kalau untuk khusus kebidanan memang Objin ya, dokter Objin yang baca. Tapi ya tadi, karena banyak orang yang bisa, banyak orang yang bisa beli dan gampang dipelajari, akhirnya jadi rebutan. Sementara duitnya banyak, gitu ya. USG itu duitnya banyak. Kalau di RSCM, kalau kalian main ke RSCM ya, ada satu ahli USG, tapi nggak pernah sekolah. Ada satu orang ahli USG, tapi nggak pernah sekolah. Oh, dia jago banget. Namanya Mas Apin. Kalau ada yang kenal namanya Mas Apin. Main aja ke USG-nya radiologi RSCM. Dia USG yang ada di radiologi RSCM. Di situ ada yang namanya Mas Apin. Dia dulu waktu mulai kerja di situ hanya lulusan SMA. Kerjanya bersih-bersih ruangan, beres-beres alat-alat USG gitu ya, kerjanya gitu. Beres-beres alat USG. Tapi karena saking lamanya di situ, jadi pinter USG, pinter banget malah. Jagoan dia sama dokternya. Jadi kalau dokter-dokter pada USG kagak dapat, dia yang ngerjain. Pinter banget malah pinteran dia. Padahal dia nggak pernah belajar secara resmi gitu. Tapi tiap hari hanya bantuin. Tapi saking lamanya dan nggak pernah dipindah dari USG. Kalau yang lain kan setiap staf yang di RSM itu rotasi. Kalau staf radiologi itu rotasi, muter-muter. Jadi kadang di kamar 2, kamar 5, kamar 7 gitu-gitu pindah tempat. Kalau yang Mas Apin enggak. Dia dari awal sampai akhir di situ. Suara saya delay enggak ya? Enggak ya? Paling kamera saya kayaknya delay karena kamera saya eksternal. Kalau pakai kamera laptop, muka saya jadi kayak umur 58 tahun. Ya. Ini adalah iyalah, saya ulas sedikit lagi ya. Kalian pusing saya. Kalau ngajar di kelas enak, ngajar di kelas kan bisa ngeledekin. Oh. Jangan sini-sini aja yang ngajar dulu. Mana ya? Oh, ini dia. Pemeriksaan penunjang USG. Ih, mana ya? Bentar, saya buka PowerPoint. Kalian pada ngomong kayak apa kayak gitu ya. Jadi kayak saya ngajar di ini pinggir kuburan bener sepi banget, yang liatin hanya nisan gitu. Ada tulisannya Fuji Vista Dinda gitu. Tapi nggak ada yang komen. Jadi udah diem, baik, masya Allah. Ngomong kayak apa kayak gitu ya.
Pak nggak paham ya emang gitu. Jadi ini adalah USG. Kemarin yang materi yang saya sampaikan yang ini, kalau nggak salah. Nah, mana ya? Oh ini, USG muskuloskeletal. Ini mana sih? Lama banget komputer saya, lemot banget. Nah ini dia, USG. USG. Jadi kita tahu bahwa suara itu ada 3 frekuensi yang biasa kita kenal. Ada infra, audio, ada ultra. Nah, yang kita pakai adalah ultrasonik. Makanya ultrasound, ultrasonografi. Jadi penggambaran menggunakan ultrasound. Ya, ultrasound. Jadi digambarkan menggunakan suara frekuensi di atas 20.000. Karena USG itu adalah 1 sampai 10 MHz. Gitu ya, sampai 1 sampai 10. Nah, frekuensi ini mempengaruhi kedalaman. Ini berapa kali saya ngeklik ini? Soalnya benar. Mempengaruhi kedalaman dari ininya, dari gelombang suaranya. Ya, kalau frekuensinya tinggi, gelombang suaranya nggak masuk. Makanya kalau USG muskuloskeletal itu pasti frekuensinya di antara 7 sampai 10. Gitu, antara 7 sampai 10 frekuensinya. Tinggi sekali. Kalau frekuensinya pakai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 itu nembus. Dia nyampainya ke tulang. Ya, kalau nyampainya ke tulang, maka pantulan tulang sangat besar. Kalau pantulan tulang sangat besar, hasilnya hamburnya tinggi sekali. Ya, nanti gambarnya nggak kelihatan. Putih semua. Gitu, karena pantulannya tinggi sekali. Gitu ya. Ini kristal piezoelektrik. Sebenarnya kristal piezoelektrik itu adalah sebuah kristal yang memiliki efek piezoelektrik. Namanya efek piezoelektrik. Ini jadi efek piezoelektrik itu adalah efek ketika si kristal ini diberikan beda potensial dia akan bergetar. Bahwa kita tahu sumber suara kita, sound, ultrasound, suara itu adalah berasal dari sesuatu yang bergetar, gitu ya, sesuatu yang bergetar. Ya, itu hampir 90% suara itu berasal dari sesuatu yang bergetar, kecuali siul, suara angin gitu. Itu bukan dari sesuatu yang bergetar kalau siul. Kalau yang lainnya rata-rata suara dari yang bergetar. Ya, jadi getaran ini menimbulkan suara. Makanya ketika si kristal piezoelektrik ini nanti diberikan tegangan gitu ya, nanti dia akan bergetar. Getarannya menghasilkan suara. Suara dalam frekuensi ultrasound. Frekuensi di atas 1 MHz. Nah, nanti setelah itu dikirimkan ke organ, dia akan balik lagi. Pantulan. Kalau dulu waktu SMP, kalau nggak salah gitu ya, SMP waktu kalian SMP-nya kalau di kampung kayak, tapi SMP sekarang enggak sih ya. Dulu waktu SMP zaman dulu saya kan pasti ada kemah gitu ya, kemah persami, perkemahan Sabtu Minggu gitu kan ya, ya kemah semalam doang gitu. Terus ada acara mencari jejak, nah begitu mencari jejak. Nah, terus nanti di ininya kita ngukur jarak tebing karena di kampung kan, ngukur jarak tebing dengan cara teriak. Jadi kita teriak dengan suara kencang, nanti pantulannya berapa lama sampai ke kita lagi pakai stopwatch. Nah, itu dihitung. Nah, modelnya USG sama kayak gini. Jadi kita mengirim suara masuk ke dalam organ, nanti organ memantulkan suaranya balik lagi ke kita. Pantulannya yang akan kita deteksi. Begitu ya. Sehingga kerapatan organ sangat berpengaruh. Ini namanya efek piezoelektrik. Kira-kira begitu ya. Jadi ini ultrasound ini dari transducer, ini namanya transducer. Transducernya terus menghasilkan gelombang ultrasound masuk ke tubuh, tubuhnya memantulkan, balik lagi ke sini. Nah, karena dia adalah efeknya piezoelektrik, bolak-balik efeknya. Sebagai transducer ini sebagai transmitter dan receiver. Ya, mengirimkan gelombang dan menerima gelombang. Nanti dia mengirimkan gelombang asli suara, nanti pantulannya diterima lagi, dirubah menjadi sinyal listrik. Begitu bolak-balik, kira-kira itu namanya ultrasound. Nah, ini kecepatan rambat dan impedansi akustiknya, ya. Jadi pantulannya, kecepatan rambatnya dan pantulannya. Kita tahu kalau
Kalau semakin keras, suara kita itu semakin gampang merambat. Makanya kalau kalian dengar rel kereta, ya kereta, ada keretanya masih jauh, keretanya masih jauh di sono, itu suaranya sudah terdengar karena suaranya merambat dari rel, bukan dari udara. Rambatan di udara itu lambat, nggak kayak di benda padat. Apalagi hampa udara nggak bisa ada suara. Ya, jadi kalau nonton film Star Wars gitu ya, film Star Wars, kalau nontonnya pakai otak kagak nyambung. Ya, nontonnya pakai otak kagak nyambung kalau nonton film Star Wars. Ya, liatin liatin pesawat ada suaranya wuzung gitu kan ya, suaranya kencang banget. Lah itu di hampa udara ada suara dari mana gitu ya. Suaranya ada tapi nggak bisa kedengar sama kuping kita karena hampa. Karena nggak ada medan untuk merambat. Ya, suara itu bukan radiasi. Suara itu merambatnya harus pakai konduksi gitu ya, harus ada sesuatu yang dirambatkan begitu. Nah, ini kalau hampa kan mau merambat lewat mana? Gitu ya. Makanya harusnya nggak ada suara. Udah gitu kalau lihat pesawatnya gitu ya bisa belok, swing gitu ya. Perang di hampa udara bisa belok, itu kan keren banget ya. Kan beloknya pakai apa gitu kan? Nggak bisa kalau di ruang hampa gitu, ruang hampa. Makanya kalau ada apa namanya? Ada meteor yang mau nabrak umpamanya satelit gitu ya. Itu susah sekali untuk dihindari kalau sudah lurus. Ya karena tadi untuk bergerak itu susah sekali. Karena tidak ada yang dihalau, karena udaranya nggak ada. Kalau di bumi kan ada udara. Burung ngepak sayap terbang ke atas karena menghalau udara, kan? Di sana nggak ada udara, nggak bisa dihalau, gitu. Sehingga nggak bisa. Makanya kalau ada meteor lurus, gitu ya, mau kena satelit ya tabrakan, karena sangat susah untuk bergerak. Kalau bisa bergerak, pakainya pakai dorongan jet, gitu ya bisa. Cuman lama prosesnya. Kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini. Tulang tuh 4080. Impedansi akustiknya 7,8. Besar sekali tulang itu. Makanya USG nggak bisa masuk ke tulang. Ya, USG tulang itu nggak iso, nggak bisa. Udara kecil sekali malah. Kecil sekali. USG udara juga nggak bisa, nggak bisa. Jadi antara dua ini susah sekali. Ini tulang sama udara. Ini nggak bisa. USG paru itu USG kagak bisa. Karena di sini udara gitu ya. USG tulang nggak bisa. Makanya kalau USG muskuloskeletal itu susah-susahnya di situ karena dekat tulang. Kita USG bahu umpamanya gitu ya, shoulder joint. Frekuensinya ketinggian dikit kena tulang. Pantulannya gede banget. Nanti gambaran seluruh muskel yang di bahu terhalang semuanya oleh bayangan tulang. Nggak bisa dinilai. Gitu. Jadi frekuensinya harus pas banget. Nah, tapi kalau yang lain hampir sama semuanya tuh, ya. Ini cairan-cairan dalam tubuh. Ya, ini lihat hampir sama tuh. Blood, brain, fat, kidney, hampir sama semuanya ya. Makanya ada gambarnya. Ada gambarnya. Karena semuanya hampir sama. Lanjut. Ini apa ini? Nah, ini nih yang paling berpengaruh sebenarnya ini, yang paling berpengaruh sebenarnya. Adalah perbedaan antara satu organ dengan organ lain. Ini faktor refleksinya. Jadi kalau ada suara, kalau kita ngomong tentang pembiasan, dulu kalian belajar pembiasan kelas tingkat 1 kalau nggak salah fisika dasar gitu ya. Fisika dasar yang ngajar siapa? Kalian ada fisika dasar kan ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Lah, nggak ada fisika dasar? Nggak ada. Oh, kok aneh ya? Biasanya ada fisika dasar ya? Kok aneh ya? Iya. Iya. Dulu biasanya yang ngajar itu Pak Nur sama Heru gitu. Oh, ngajar fisika dasar. Pak Nur sama Heru ngajar. Kalian kenal Pak Nur sama Heru nggak? Ngajar di situ nggak? Tidak, Pak. Mohon maaf, Pak. Itu Poltekkes 2, Pak. Iya, dia Poltekkes 2 tapi ngajar ke Poltekkes 3 untuk mata kuliah kalau nggak salah fisika dasar gitu atau apa gitu ya. Pak Nur sama Heru itu. Dulu putrinya kuliah di situ juga, udah lulus kayaknya. Pak Nur sama Heru.
Pas saya ngajar ternyata anaknya Pak Nur sama. Waduh, ntar diaduin sama bapaknya sih. Nah ini ini sebenarnya berpengaruh tuh ini nih, faktor refleksi. Fed sama Muscle, faktor refleksinya kecil. Semakin kecil faktor refleksinya, semakin bagus untuk masuk, gitu ya, untuk masuk. Semakin bagus, semakin bisa si suara tadi tembus, ya. Jadi kalau umpamanya ada di sini ada ginjal sama lemak gitu nempel, ya ginjal sama lemak. Terus di sebelah sininya kita kasih transducer. Maka suara yang melewati lemak dulu, seterusnya masuk ke ginjal itu bisa. Gampang, nggak ada masalah. Tapi coba lihat kalau bone sama fat, 0,69. Bone sama muscle, 0,64. Ini mantul, nggak bisa tembus ini. Jadi 0,69 itu hampir 69% suaranya dipantulkan, nggak bisa masuk. Gitu ya. Jadi begitu bone sama fat segini, suara dari sini, dari bone, dari fat biasanya gitu ya, dari fat, terus bisa masuk, tapi begitu kena bone, kena tulang, mantul suaranya, nggak bisa tembus. Ya, nggak bisa tembus. Jadi gambarnya rusak. Ini sebenarnya berpengaruh ini. Nah, ini adalah frekuensi yang biasa dipakai. Lihat frekuensinya, makin gede, makin nggak bisa tembus. Ya, makin gede, makin nggak bisa tembus. Tapi makin kecil, semuanya bisa tembus. Makanya kita lihat nih ya, kita lihat tuh, USG lensa mata itu pakai frekuensinya yang tinggi. Pakai frekuensinya yang tinggi. Pakai frekuensi yang rendah, nggak dapat gambar, tembus. Gitu, tembus. Maka harus pakai frekuensi yang tinggi. Gitu. Ya, karena lensa mata adanya di depan. Terlalu, kalau ini nggak bisa. Kayak ini. Ya, kira-kira begitu. Ini adalah HVT. Half Value Thickness. Jadi ketebalan yang menyebabkan frekuensinya menjadi separuh dari frekuensi semula. Ramadan? Ngantuk banget kan? Nah gitu senyum ngapa Ramadan, Masya Allah. Kuliah sambil ngantuk. Kuliah di rumah harus pakai seragam ya? Iya, pakai seragam. Oh. Iya, Kak. Yang enak anak cewek ya. Nggak pakai seragam, tutupin pakai jilbab, kepalanya doang yang kelihatan, nggak ketahuan. Iya ya. Itu aja sama Ramadan juga pakai bajunya atasnya doang, bawahnya pakai celana pendek kan dan ya. Ya, ini adalah HVT, Half Value Thickness, kedalaman yang menyebabkan frekuensinya menjadi separuh. Frekuensi si gelombang suara yang dikirimkan oleh transducer. Lanjut. Ini jenis USG ada apa aja sih ini ya? Ketutupan soalnya sama foto kalian. Ada E-mode. Ada A-mode, ada B-mode, ada M-mode. Ya, E-mode, amplitudo mode, ada amplitudo mode. Berarti ini hanya menilai pantulan, ketinggian pantulan. Amplitudo itu kalau dalam gelombang itu tinggi bawah, atas bawah, amplitudo. Gitu ya. Amplitudo. Nah, kalau brightness itu untuk melihat 3 dimensi. Bright mode, B-mode. Ya, B-mode itu untuk melihat 3 dimensi. Gitu ya. Yang terakhir adalah M-mode, motion. Ini untuk melihat pergerakan pembuluh darah. Biasanya Doppler, USG Doppler. Ya, USG Doppler terus USG pembuluh darah. Jadi kalau USG ada berwarna gitu ya, ada warnanya merah sama biru, itu berarti pakainya Doppler. Efeknya efek Doppler. Masih ingat kalian efek Doppler kelas SMA kalau nggak salah? Ya, efek Doppler. Jadi efek Doppler itu ketika sumber suara bergerak atau pendengar bergerak atau dua-duanya bergerak begitu ya. Pokoknya salah satu atau dua-duanya ada yang bergerak, maka frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara itu akan berbeda dengan frekuensi yang didengar oleh si pendengar. Begitu, itu namanya efek Doppler. Ya, efek Doppler. Jadi kalau umpamanya kalian dengerin berdiri nih di pinggir rel kereta gitu ya, berdiri di rel kereta, terus ada kereta lewat sambil klakson. Keretanya masih 1 kilo sebelum kita udah klakson. Tong, sampai lewat depan kita, sampai 1 kilo lagi setelah melewati kita.
gitu ya, setelah melewati kita, klaksonnya baru dilepas, ton, gitu ya. Itu frekuensi antara sebelum, pas di kita, depan kita, pas sesudah itu beda. Frekuensi yang kita dengar dengan kita diam. Nah, itu kenapa berbeda? Karena ada efek Doppler. Ya, pada jarak yang sama, sama-sama 1 kilo, sama-sama 1 kilo, tapi 1 kilo menuju kita dengan 1 kilo meninggalkan kita, itu frekuensi yang didengar juga berbeda. Itu namanya efek Doppler. Ya, tanya Mbah Google, Mbah, efek Doppler atau apa Mbah? Gitu. Sekarang kan Mbah Google pintar banget ya, apa aja ditanya dijawab. Ya, makanya nanti kalau kalian ditanyain, ininya siapa gitu kan, gurunya siapa, gurunya Google gitu ya, sanatnya ke Mbah Google. Lanjut. Nah, ini USG jenisnya ada 2 dimensi, 3 dimensi, ada 4 dimensi. Ya. Jadi 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Ada Doppler. Terakhir yang ada warnanya Doppler. Ya. Biasanya kalau ini nih, kalau ibu-ibu baru pernah hamil gitu ya, terus kerjanya di rumah sakit, atau suaminya kerjanya di rumah sakit, atau gimana lah, yang penting punya akses ke alat USG. Dikit-dikit dilihat gitu, ngapain ya anak gue di perut ya, dihintip gitu kan. Kupingnya udah ada ya belum nggak gitu. Ini yang 2 dimensi, gambarannya hanya seperti ini, kayak rintik hujan. Rata-rata kalau yang USG muskuloskeletal itu 2 dimensi rata-rata. Ya, 2 dimensi. Yang 3 dimensi itu harus ada ininya, harus ada volumenya, bendanya itu harus ada volume. Ya. Dan gini. Kalau kalian di USG kan pasti dikasih gel perutnya gitu, dikasih gel perutnya. Itu tujuannya bukan hanya biar licin gitu ya gerakinnya, tapi memang karena biar tidak ada udara antara kita. Biar tidak ada udara antara transducer dengan kulit. Kalau ada udara, ingat udara itu daya pantulnya tinggi sekali. Sehingga kalau ada udara, maka suara yang keluar dari transducer nggak bakal bisa masuk ke kulit. Karena keburu kena udara. Dari udara ke kulit itu refleksinya tinggi sekali. Mantul, nggak bakal bisa. Makanya udaranya dibuang dengan cara dikasih gel. Jus, gitu ya, dikasih gel. Diulek-ulek. Terus kalau USG juga harus digini, harus digoyang-goyang, gitu ya, harus digoyang-goyang. Soalnya apa? Soalnya biar kelihatan nih begini. Saya pegang speaker nih. Nah, speaker. Nih ya. Kalau kameranya lambat banget saya. Nah, gitu ya. Kalau kalian lihat speaker saya, itu kalau dari arah kalian kan, kalau saya nggak gerak-gerakan kan kayaknya cuman buletan hitam, sampingnya warna hijau apa biru sih ini ya, saya buta warna soalnya. Ini hijau apa biru sih speaker saya? Bro, coba lihat. Hijau Tosca, Pak. Ya, pokoknya hijau sama biru tuh bingung dah. Pokoknya. Ya, anggap aja hijau gitu ya. Nah, kan kalau dilihat hanya begitu gitu kan, hanya dari sisi kalian melihat ke kamera, itu kan kalian hanya lihat bahwa ada bulatan yang sampingnya ada warna hijau, bulatannya hitam, gitu kan? Hanya kayak gitu tuh, hanya kayak gitu. Tapi begitu transducernya digoyang-goyang, ini sama aja kayak menggoyangkan speaker saya. Oh, ternyata panjang loh. Oh, ternyata bentuknya panjang gitu. Oh, bentuknya begitu gitu. Gitu ya. Ternyata bentuknya begitu gitu. Gitu. Makanya transducernya selalu digoyang-goyang. Begitu, Bro. Ya, biar kelihatan 3 dimensi. Oke. Ya, ini yang Doppler yang tadi sudah saya jelaskan. Ini peralatannya, ada yang namanya transducer. Ini kristal piezoelektriknya ada di sini. Kristal piezoelektriknya. Ya, ini transducer namanya. Ini macam-macam transducernya sesuai dengan kebutuhan. Ada yang datar permukaannya, ada yang permukaannya cembung, ya, ada yang rata. Ini yang biasanya untuk endokaviti, ya, endokaviti yang kayak gini, yang untuk masuk-masuk. Jadi kalau USG kehamilan, kalau masih awal kehamilan baru berapa minggu, gitu, kalau di USG dari luar nggak kelihatan. Ya,
Kalau pengen kelihatan biasanya USG-nya masuk endokaviti. Ya, nanti langsung dan enaknya endokaviti itu kalau untuk USG kehamilan nggak usah persiapan. Kalau yang dari luar kan kalian harus minum sebanyak-banyaknya gitu kan. Oh, sampai perutnya kembung gitu, sampai pengen pipis banget baru di USG. Nanti akan kelihatan. Gunanya si kencing itu dia akan mengisi buli ya, bulinya penuh. Nanti bulinya penuh, buli-bulinya penuh, dia akan jadi yang namanya acoustic window. Ya, acoustic window. Jadi jendela suara. Sehingga kayak background lah ya, kayak gambar background. Kalau kalian lihat saya gitu ya, kalau lihat saya di belakang saya temboknya warnanya agak putih walaupun nggak putih gitu ya, agak putih. Kan akhirnya baju saya jadi kelihatan. Coba background saya di sini warnanya kuning. Baju saya jadi nggak kelihatan gitu kan ya. Jadi seperti itulah kira-kira si kenapa harus minum banyak. Ini kelebihan dan kekurangannya. Enaknya USG itu nggak perlu persiapan aneh-aneh, ya nggak invasif, nggak perlu disobek-sobek pasiennya, bisa langsung dikerjakan. Yang dilihat biasanya batas struktur organ kelihatan, karena di situ pantulannya bermula. Jadi makanya kayak tadi itu kita ngomongnya tentang refleksi antar organ. Sehingga refleksi itu akan terjadi di batas antara organ satu dengan organ lain. Batas struktur organnya ini kenapa lebih jelas? Karena di situ adalah refleksi dimulai. Semua organ bisa kecuali mengandung udara dan tulang. Ya. Kelebihan, kelemahan. Kelemahannya ya kalau ada udara. Ya. Kira-kira itu ini udah saya capek ngomong terus. Nah, USG muskuloskeletal saya sedikit banget. Nanti saya kasih ininya. Saya kasih apa namanya ya, bukunya. Saya kasih bukunya, saya kirimkan bukunya. Karena detail banget USG muskuloskeletal mah. Ya, saya disuruh ngajar USG muskuloskeletal dengan hanya 1 kali pertemuan, Bro. Kan sadis banget itu, Bro. Mau diajarin apa gitu kan? Padahal USG muskuloskeletal 4 SKS, 1 buku. 4 SKS. Kalau mau ini 4 SKS itu berarti harus kira-kira 14 kali 28 kali pertemuan. Disuruh diajarin 1 kali pertemuan, ngajarin apa saya? Maksa banget gitu ya. Ya ini namanya cuma perkenalan. Karena kalian kan nanti setelah lulus nggak harus bisa USG. Gitu kan? Hanya kenal USG itu kayak apa, caranya kayak apa, tahu aja. Sehingga sebagai seorang tukang urut, kalian apa ya? Fisioterapis ya, lupa gue. Beda, Pak. Seorang fisioterapis ya, orang kesehatan, masa kok USG aja nggak tahu sama sekali sih gitu kan memalukan dunia persilatan gitu ya. Makanya harus tetap tahu gitu, harus tetap tahu. Makanya dikenalkan. Ini hari ini tuh kuliah saya itu hanya kuliah perkenalan. USG, nanti perkenalan sama ronsen, MRI, CT scan, semuanya perkenalan doang, biar tahu dikit-dikit. Nggak mungkin lah kalian 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan terus bisa jadi tukang ronsen gitu ya. Ya nggak mungkin. Orang yang jadi tukang ronsen aja kuliahnya 3 tahun gitu maksudnya. Jadi hari ini tuh hanya perkenalan biar kalian nggak gelap-gelap banget sebagai seorang tenaga kesehatan. Gitu, Bro. Itulah kelemahannya kita. Ya, kelemahan ya. Coba kalian nggak usah belajar ini, tapi belajarnya kayak pelajaran apa sih ya? Kalian khusus aja belajarnya gitu ya, jadi fisioterapis. Khusus, semuanya pelajaran khusus gitu. Ini kan pelajaran umumnya masih hampir 60% kayaknya. Ada pelajaran Pancasila, ada pelajaran bahasa Indonesia, ada gitu kan. Kan jauh gitu pelajarannya yang nggak dipakai sebagai fisioterapis gitu, masa bahasa Indonesia doang nggak bisa gitu. jadinya udah mana pelajaran susah lagi. Ada matematika nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, kalian senang banget ya matematika hilang, fisika hilang ya. Aduh ya Allah, enak banget ya. Perasaan kampus lain masih ada yang sejenis kayak kalian tuh, masih ada matematika dasar, ada fisika, ada fisikanya masih ada fisika dasar, fisika terapan, ada apa lagi gitu. Kalian sih, oh ya, semoga jadi apa tadi, fisioterapis yang handal deh ya, yang fokus begitu semoga. Ini klinis tendinitis penumpukan cairan, ini klinis untuk muskuloskeletal.
Ya, muskuloskeletal. Ini kalau umpamanya ngomongnya tentang tentang ini ya, rheumatoid arthritis gitu ya. Adanya bursa yang tadi itu adanya di antara tulang, di antara tulang. Itu arah transdusernya harus pas banget. Harus pas di antara tulang gitu. Ya, kalau transdusernya menceng sedikit nyerempet tulang, gambarnya hilang. Gitu gambarnya hilang karena memang ya tadi bahwa USG itu tidak cocok untuk tulang karena pantulannya terlalu tinggi. Thank you. Nah, ini kayaknya saya bukan nggak bikin ini deh dulu. Nah, nggak ada yang nanya, kita bubar. Saya udah capek lehernya. Interupsi, Pak. Nanya. Nggak ada, alhamdulillah. Interupsi, ya. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Sheila. Izin bertanya, ada beberapa pertanyaan Pak. Banyak banget. Ini Ya. kan tadi belajarnya tentang USG muskuloskeletal kan ya Pak. Nah, kalau misalnya USG muskuloskeletal tersendiri itu, kalau misalnya pas lagi kita USG pasien dalam keadaan fisiologis sama patologis itu perbedaannya kayak gimana Pak dalam gambarnya? Terus yang kedua, gimana kita bisa tahu kapan kita harus menggunakan USG 2D, 3D, 4D, sama yang Doppler. Yang terakhir, saya juga belum terlalu jelas mengenai yang hasil 2D, 3D, 4D, sama yang Doppler itu, Pak. Boleh minta tolong jelaskan kembali? Terima kasih. Masya Allah, banyak banget ya. Iya. Banyak banget ya. Ini gini ya. Memang USG itu pelajaran yang menarik. Kemarin itu sampai yang kakak tingkat kalian berarti. Yang semuanya tugas belajar. Kelas tugas belajar tuh udah bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, udah sepuh-sepuh. Yang sudah jadi fisioterapis puluhan tahun. Nggak tahu mau ngapain kuliah lagi, saya bingung. Gitu ya. Itu belajar USG muskuloskeletal, mereka sampai ke dokter karena saking pengennya tahu gitu ya, ke dokter praktek disamperin karena mereka rata-rata kan kerjanya di rumah sakit. Jadi akhirnya saya kasih tugas, udah nyari dokter sono, belajar langsung cara aplikasinya bagaimana gitu ya. Ini sama kayak semua penentuan diagnosa, sama kayak penentuan diagnosa. Yang normal aja ya, yang gampang aja. Contohnya kita lihat foto ronsen. Ya, kita lihat foto ronsen. Kalau kita nggak pernah belajar foto ronsen, lihat foto ronsen ada patologinya atau tidak, nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak tahu apa-apa. Gitu. USG juga sama. Kalau kita lihat gambar USG, tahu ini ada patologinya atau enggak. Kalau kita nggak tahu dasarnya, nggak bakal tahu. Dan untuk tahu dasarnya itu tukang ronsen aja nih, tukang ronsen. Kita yang kuliah D4 radiologi, kuliahnya udah 4 tahun. Ya, kuliahnya udah 4 tahun. Itu pun kadang tahu bahwa oh ini ada lesi tukang ronsen ya. Begitu tukang ronsen bikin foto ronsennya. Begitu bikin foto ronsennya keluar foto torak gitu. Wah, ini kayaknya ada TBC nih, gitu kan? Pun kita agak tahu itu ada TBC, kita sebagai tukang ronsen sama sekali nggak boleh ngomong kalau itu ada TBC. Sama sekali nggak boleh ngomong, karena yang punya kewenangan untuk ngomong hanya dokter. Gitu, hanya dokter. Ya, jadi nggak boleh sama sekali kita ngomong ke pasiennya gitu ya, umpamanya itu pasiennya teman kita gitu, umpamanya gitu. Tuh ada ininya gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun kadang kita tahu. Mungkin kalau untuk kondisi yang jelas-jelas kayak fraktur gitu ya, fraktur, ya kita bisa ngomong, oh ada frakturnya begini, tapi nanti kelanjutannya nanti dokter yang cerita ya, gitu. Gitu ya, ada fraktur begini. Nah, contohnya yang foto yang tiap hari ada, torak-torak bergembira. Itu yang kerja puluhan tahun aja untuk mendeteksi itu foto torak normal. Ada lesi di mana, ada TBC, ada brachiektasis dan lain-lain. Itu susah sekali gitu, susah sekali. Gitu, sama kayak USG. Jadi yang harus diketahui dari sebuah ini sih yang belajar 3 tahun USG tergantung dari ceritanya ya. Belajarnya itu sebagai praktisi atau klinisi.
Itu praktisi atau klinisi. Kalau sebagai praktisi berarti dia melakukan USG. Kalau sebagai klinisi berarti dia membaca USG. Nah, kalau belajarnya membaca USG berarti jadi klinisi, ini biasanya dokter spesialis. Itu belajarnya puluhan tahun. Dan yang dia pelajari adalah pertama anatomi normal. Anatomi normal. Yang kedua adalah variasi anatomi normal. Jadi anatomi normal itu ada variasinya. Variasinya itu bisa dari berbagai macam hal. Jadi umpamanya harusnya di daerah di daerah situ harusnya pembuluh darah ukurannya sekian, gitu ya. USG kan kelihatan ukuran pembuluh darah itu kelihatan. Pembuluh darah harusnya ukurannya sekian. Tapi ada variasi normalnya, bisa ukurannya sekian kalau ada kondisi ini. Bisa jadi sekian karena kondisi ini, bisa jadi sekian karena kondisi ini, gitu. Gitu. Jadi pun normalnya tadi umpamanya 2 cm, kok gede banget ya 2 cm gitu ya. Ya, umpamanya normalnya umpamanya 0,5 cm, umpamanya gitu ya. Normalnya 0,5 cm. Tapi bisa jadi 0,6, 0,7 kalau kondisi penyakitnya ada penyakit lain yang begini. Tapi di daerah itu disebut normal. Gitu. Itu namanya variasi normal. Baru setelah tahu normal, variasi normal berarti di luar dari normal dan variasi normal itu berarti kondisi patologis. Nah, setelah kondisi patologis baru belajar lagi. Itu patologisnya apa sih? Itu klinisi itu. Wih, berat banget belajar itu, Bro. Gitu ya. Susah sekali itu. Kemarin aja yang bawa-bawa ibu-ibu itu kan akhirnya ini. Tapi karena karena beda orang. Jadi ya tadi beda orang, variasi anatominya tinggi sekali. Dia USG shoulder. Temannya satu terkilir dan udah sakit lama. Ya. Yang satunya normal. Akhirnya karena dia pengen tahunya perbedaan antara yang normal dengan yang sakit, di USG dua-duanya dengan posisi yang sama, dengan diusahakan hasil gambarnya sama dan lain-lain. Ya tapi kan beda orang, nggak bisa dibandingkan. Gitu kan? Beda orang. Jadi gambarnya juga hampir sama. Pak, kenapa yang ini gambarnya hampir sama, tapi yang ini sakit, yang ini enggak? Ya karena beda orang gitu ya. Karena beda orang, variasinya beda. Kecuali USG-nya hari ini lagi normal, lagi sehat di USG. Besok sakit di USG, orang yang sama. Mungkin akan terlihat bedanya. Gitu ya. Tapi kalau variasi beda orang udah susah banget. Kira-kira begitu ya, untuk tahu perbedaan itu, siapa tadi Asila ya? Ya, untuk tahu perbedaan itu banyak sekali, normal dan tidak normal itu banyak sekali yang harus dipelajari. Ya, dan sekali lagi penentunya hanya dokter klinisi, dokter spesialis. Gitu, dokter biasa juga kadang belum berani, belum boleh. Ya, dokter spesialis yang menentukan, oh ini ada ininya, oh ini sobek, oh ini. Itu sama kayak saya pernah sobek lutut ACL. Itu di MRI, gitu ya, di MRI sama dokter karena masih mentah maksudnya masih basah. Kalian tahu kalau istilah basah itu berarti belum dibaca sama dokter spesialis karena buru-buru. Jadi hasil MRI-nya saya bawa ke dokter ortopedi. Ortopedi nggak bisa baca. Ortopedi ahli itu udah lama jadi ortopedi. Dia nggak tahu sobeknya di sebelah mana. Dari MRI loh. Itu bingung dia. Mana yang sobek ya? Karena kelihatannya normal semua Mas gitu ya. Itu karena kondisi baru ya. Kondisi baru sehingga belum ada cairan tambahan dan lain-lain gitu ya. Nggak tahu. Tapi begitu saya bawa ke dokter spesialis radiologi, dia langsung lihat, oh ini di sini nih yang sobek. Ini sobek sekian mili. Gitu langsung tahu dia. Begitu ya. Begitu. Jadi memang harus sama ahlinya. Itu susah harus sama ahlinya itu ya. Bahkan saya udah puluhan tahun lihat foto torak-torak bergembira. Untuk membedakan itu antara TBC, TB awal, dini, terus ada pengapuran paru, ada infeksi, itu masih susah sekali, masih sering. Kadang kita lihat foto ini, kan kita sering iseng berhadiah gitu ya, lihat foto. Ini nih penyakitnya, gitu kan? Tulis direkam dulu, kira-kira ini. Kita sodorin ke dokter. Ternyata dokter bacanya beda.
gitu ya. Itu kadang tebak-tebak berhadiah gitu kan. Ternyata kadang kita sama-sama tukang ronsen gitu. Ayo tebakan ini penyakitnya apa? Gitu. Penyakitnya apa? Ayo tebakan dia torak. Biasanya paling seru kan torak karena variasinya banyak banget. Nih penyakitnya apa? Ayo tebakan. Nanti si ini ngomong ini kasih ke dokter, setelah itu hasilnya beda. Gitu ya, hasilnya ya. Nah, yang kedua tentang apa ya tadi ya, USG ya. 2 dimensi, 3 dimensi dan lain-lain. Ya. Jadi 2 dimensi kalau kita lihat TV itu kan 2 dimensi ya. 2 dimensi. Artinya tidak ada volume, tidak ada hanya panjang kali lebar. Nggak ada dalamnya, nggak ada vokselnya. Hanya pixel aja, nggak ada vokselnya, nggak ada kedalaman. Tapi kalau 3 dimensi dia ada vokselnya, ada kedalaman, sehingga bentuk mukanya kelihatan. Bentuk mukanya kelihatan. Itu untuk 3 dimensi. Gitu. Ini yang membedakan apa? Alatnya. Alatnya beda. USG, makanya kalau di rumah sakit kan yang dipamerkan kalau untuk rumah sakit ini ya, rumah sakit ibu dan anak yang dipamerkan adalah USG-nya. USG-nya 4 dimensi loh gitu. Itu 4 yang dipamerkan karena harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal ketimbang USG 2 dimensi, ketimbang 3 dimensi. Pasti dipamerkan USG-nya 4 dimensi loh gitu. Jadi bukan hanya sekedar bisa lihat mukanya, tapi pas lagi senyum kelihatan. Karena ada pergerakan yang bisa direkam. Begitu. Yang membedakan alatnya. Semakin mahal bisa 4 dimensi. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang untuk tergantung dari organnya juga, kalau untuk si muskuloskeletal nggak bisa 4 dimensi. Nggak bisa 3 dimensi, nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa 3 dimensi. Karena tidak ada struktur tulangnya. Tidak ada struktur tulangnya. Kayak abdomen, pokoknya mau lihat ginjal gitu ya. Lihat ginjal, lihat pankreas, umpamanya gitu. Itu nggak bisa 3 dimensi, nggak bisa. Tetap 2 dimensi. Karena kulitnya, sininya, pelapisnya itu bukan tulang. Ya, sehingga pantulannya nggak seragam, tembus. Nah, kalau 3 dimensi, kan biasanya hanya untuk janin kan, yang kepalanya ada tulangnya kan. Nah gitu, pantulannya jadi bisa. Karena dia tulang terus kulitnya yang di USG luarnya, sehingga menghasilkan citra 3 dimensi, gambar 3 dimensi. Begitu. Gitu. Kalau yang organnya lunak semua ya nggak bisa. Organ lunak semua gitu nggak bisa. Karena pantulannya beda-beda nantinya. Bagian satu sisi dengan sisi yang lain. Ya, itu perbedaan USG. Asila apalagi ya tuh, perasaan 3 deh pertanyaannya. Yang ketiga udah terjawab Pak tadi, yang tadi sama yang pertanyaan 2. Oh sama udah ya, sekalian. 2 sama 3 ya. Makasih ya. Pak atas jawabannya. Ya, mohon maaf kalau tidak puas. Gitu. Iya, puas kok Pak. Terima kasih. Oke, ini si apa ini? Umami tuh, mana umami? Lailatul Umami, Pak. Ya, ntar dulu. Ya, semakin tipis elemen, semakin tinggi frekuensi transducer. Ya, jadi elemen itu yang dimaksud elemen aktif itu adalah kristal piezoelektriknya. Ya, kristal piezoelektriknya. Jadi elemen aktif dari si transducer itu adalah kristal piezoelektrik. Nah, semakin tipis, maka frekuensi yang dikeluarkan, frekuensi yang dihasilkan itu semakin tinggi, semakin tipis. Ini kayak apa namanya? Kita kalau bikin beduk atau gendang lah ya, beduk terlalu gede, bikin gendang. Kalau gendang ya, gendang apa kendang sih ya bahasanya gitu ya, pokoknya gitulah ya. Kalau kulitnya tebal, kulit pembuatnya tebal, kan suaranya besar, bung 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 gitu kan ya. Suaranya tebal, tapi tidak nyaring. Gitu. Tapi kalau suaranya tipis dari gendang tadi, suaranya akan nyaring, tang tang gitu kan. Gitu. Itu sama kayak transducer. Kalau semakin tipis, frekuensinya akan semakin kuat, semakin tinggi. Ya, kalau frekuensinya tinggi, berarti daya tembusnya semakin rendah. Begitu, Bro. Ya, siapa tadi? Umami mana ya? Umami. Paham nggak sih anaknya? Kayaknya
Cuman mana anaknya? Nggak ada. Oh, Lailatul Umami ya? Iya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Nah, paham nggak begitu kira-kira? Masih kurang jelas sih, Pak. Iya, ulangi lagi. Ini analoginya begitu, analoginya begini. Jadi kita si tukang buat transducer itu membedakan frekuensi yang dihasilkan. Oh, saya mau bikin transducer frekuensinya sekian, frekuensinya tinggi, rendah. Itu dari ketebalan yang dipindah, yang diatur adalah ketebalan dari si elemen piezoelektriknya. Sebentar, saya tadi ada elemen piezoelektrik yang mana ya? Bentar dulu ya. Alah. Bentar. Nah, ini dia. Tuh, nah ini. Mana sebentar ini komputer saya lemot. Sabar ya. Nah, ini dia. Komputernya lemot banget. Nah, ini nih. Mana sih? Ya Allah, jempolnya nggak bisa buat nulis. Nah, itu si kristal piezoelektrik itu. Kristal piezoelektrik. Ini yang ada di sini nih, kristal piezoelektrik ini. Ya, itu yang menentukan frekuensi yang nanti keluar. Jadi kalau umpamanya kita mau bikin frekuensinya tinggi, berarti kita mau buat USG yang tipis-tipis, maka di situ harus ditipiskan. Gitu. Ya, ditipiskan. Kalau umpamanya kita mau USG yang lebih dalam, berarti harus frekuensinya yang rendah, gitu ya. Berarti kristal piezoelektriknya ditebelin, dikasih yang banyak di sininya. Dikasih banyak di situ. Begitu. Karena ini kan suara, penghasil suara ya, penghasil suara. Maka saya kasih analogi kayak tadi. Kalau kita bikin gendang. Ya, ini gendang. Pokoknya bikin gendang. Nah, ini kulit yang kita bikin untuk gendangnya kan antara kalau kalian lihat jangan gendang nih, apa namanya? Hadroh. Ya. Kalau kalian lihat hadroh tuh. Kan ukuran si apa itu yang dipukul namanya gitu, itu kan ukurannya gedenya hampir sama. Gedenya. Kecuali yang paling kecil banget sama yang gede banget ya, tapi rata-rata semuanya hampir sama. Tapi dari yang hampir sama itu mengeluarkan suara dengan frekuensi yang berbeda. Kenapa? Karena ketebalan kulitnya beda. Gitu, ketebalan kulitnya berbeda. Ya, makanya begitu ketebalan kulitnya tebal, maka suaranya bung 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 begitu. Begitu suaranya tipis, kulitnya tipis, suaranya tang 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 begitu. Begitu. Nah, ini sama kayak untuk yang kristal piezoelektrik. Kristalnya aja kita tambahin yang banyak, nanti frekuensinya jadi rendah. Daya tembusnya tinggi. Begitu Lailatul Umami. Iya, Pak, paham. Makasih, Pak. Itu dipaksa paham, itu paling belum paham. Ada yang nanya? Mohon izin Bapak. Satu lagi Pak, yang adakah kontraindikasinya Pak dari USG? Kontraindikasi USG. Kenapa? Yang mana? Tadi kan di klinis kan bisa dipakai buat pemeriksaan apa aja itu yang di klinis. Nah, adakah yang keadaan pasien yang nggak boleh di USG gitu Pak, kontraindikasinya gitu? Kita lihatkan ya sebentar. USG mana ya tadi ya? Bentar. Lama komputer saya. Lah di mana ya tadi posisinya?
Sebenarnya hampir tidak ada gitu ya, hampir tidak ada kontraindikasi. Cuman ini doang nih. Sebentar. Aduh. Alah, kok baliknya panjang banget sih. Nah, sebenarnya kalau secara umum itu tidak ada kontraindikasi untuk USG. Jadi kapanpun siapapun bisa di USG. Karena tidak ada efek. Indikasi itu kan, kontraindikasi itu biasanya kan karena efek ya, karena efek samping. Jadi umpamanya gini, saya mau minum obat. Ada indikasi, ada kontraindikasi. Indikasinya itu kalau saya sakitnya apa, saya harus minum obat apa. Tapi kontraindikasinya, kalau umpamanya saya punya penyakit jantung, maka saya nggak boleh minum. Umpamanya begitu ya, itu namanya kontraindikasi. Tapi kalau yang USG itu kan tidak invasif, tidak menimbulkan efek ke jaringan. Sampai sekarang itu belum ada penelitian yang membuktikan bahwa di USG sehari 10 kali terus nanti jaringan kita rusak. Itu nggak ada. Artinya aman-aman saja, tidak ada radiasi dan lain-lain, sehingga tidak ada kontraindikasi. Gitu. Yang ada kelemahan dari USG. Gitu ya, kelemahan dari USG. Kelemahannya ya tadi karena tidak bisa untuk tulang dan udara. Itu aja kelemahannya. Ya karena kemampuan tembus dari soundnya, suaranya itu nggak bisa untuk tulang dan udara. Kalau dalam prinsip kontraindikasi nggak ada. Kecuali gini, kecuali orang mau USG abdomen, tapi dia harus habis pemeriksaan radiologi ya yang menggunakan bahan kontras, umpamanya barium enema atau colon in loop gitu ya, yang ususnya habis dimasukin kontras media, zat kontras, obat kontras. Kalau nanti belajar materi selanjutnya nanti ada. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia densitasnya rapat, kerapatannya kayak tulang, sehingga nggak bisa ditembus. Bahkan kerapatannya lebih rapat dari tulang. Dan itu biasanya kalau pemeriksaannya 1 hari setelah itu, sisanya masih ada. Akan mengganggu gambaran. Nggak tembus, gambarannya jadi aneh. Makanya biasanya kalau USG itu jangan setelah pemeriksaan radiologi yang menggunakan obat kontras. Ya, obat kontras. Obat namanya kontras media. Kontras medianya bisa disuntik, bisa diminum, bisa lewat anus. Tapi terutama yang lewat minum dan lewat anus, karena masuknya ke sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan, sementara kalau umpamanya kita mau USG ginjal, gitu ya. Ginjal kan adanya di antara ada sisinya lambung, ada ususnya, ada dan lain-lain. Sehingga kalau di organ-organ tadi ada sisa-sisa dari bahan kontras, itu ginjalnya tertutup. Begitu Lailatul. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nasrina? Iya, Pak. Saya Nasrina ya. Mohon izin, Bapak. Ya. Saya Nisrina mohon izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak sempat menjelaskan kalau untuk yang membaca hasil dari USG itu ada pihak yang berwenang lagi biar tahu ini masalahnya di mana, yang nggak normal di mana gitu. Nah, sedangkan di sini kan USG juga kayak menjadi salah satu pemeriksaan penunjang bagi fisioterapi ya, Pak. Nah, jadi sebenarnya di fisioterapi itu informasi apa sih Pak yang bisa kita dapetin sebagai fisioterapi dari hasil USG, atau misalkan ada pasien yang datang terus bawa hasil USG-nya, atau kita yang melakukan USG-nya, karena saya pernah tahu kayak ada beberapa lab gitu, dia itu memfasilitasi ada USG juga sebagai alat untuk pemeriksaannya gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Iya. Jadi yang namanya fisioterapi itu kan ujung. Ya, ujung dari semua usaha. Ujung dari semua usaha di fisioterapi. Ya, ujung. Untuk sampai ke fisioterapi itu udah melewati banyak tahap. Jadi orang diputuskan, oh ini fisioterapi, oh ini operasi, oh ini diapain begitu ya. Itu sudah melewati banyak tahap. Entah itu MRI, ronsen dan lain-lain, tes darah dan lain-lain begitu kan ya. Begitu. Nah, harusnya memang gini. Memang kadang biar agak yakin. Biasanya biar agak yakin. Sebenarnya sih
yang harusnya sampai ke fisioterapis, ya harusnya sampai ke fisioterapis, itu sebenarnya bukan hasil USG-nya, bukan hasil ronsennya, bukan, karena secara akademis, secara ya wajarnya gitu ya, secara umumnya ya fisioterapis nggak bakal bisa baca USG, fisioterapis nggak bakal bisa baca hasil MRI gitu. Jadi yang datang itu harusnya kertasnya, kertas hasil bacaan dari USG nih. USG umpamanya sonografer udah baca, umpamanya gitu ya, dokternya udah baca. Ada kondisi begini. Ya udah, yang dibaca sama fisioterapis itu. Nah, nanti otaknya fisioterapis akan nyambung. Oh, kalau kondisinya begitu berarti terapisnya harus dari sisi sini. Harus dibeginikan, harus pakai alat ini begitu. Begitu. Jadi pun fisioterapisnya biasanya juga akan melihat itu hanya sepintas untuk memastikan benar nggak sih. Pun salah pun dia nggak bisa ngomong komen loh, nggak paham, nggak komen. Jadi dokter rehab medik ya. Waktu saya MRI dan lain-lain dibawa ke akhirnya lutut saya yang sobek itu karena nggak mau dioperasi, takut, akhirnya di fisioterapi. Nah, hasil MRI-nya kan juga dibawa ke dokter rehab medik. Dokter rehab medik sama sekali nggak bisa, apalagi rehab medik. Ortopedinya aja nggak tahu gitu ya. Gitu. Jadi yang dibaca ya hasil tulisannya gitu, tulisannya. Gitu. Ya. Kita tidak mengecilkan satu bagian dengan bagian yang lain, bukan, karena memang seperti itu. Karena memang seperti itu. Ya, karena memang masing-masing orang punya keahlian masing-masing. Gitu. Jadi kayak umpamanya dokter spesialis radiologi, dia jago baca foto ronsen, MRI jago, tapi coba suruh menginterpretasi gambaran EKG yang gambarnya isinya sandi rumput, nggak bakal bisa, gitu kan, nggak bakal bisa. Dokter spesialis jantung balik begitu juga nggak bisa, karena memang urusannya beda-beda begitu. Nah, fisioterapis biasanya ngumpulin informasi tadi. Fisioterapis ngumpulin dari jantung begini, dari ini begini, dari ini begini. Oh, karena kondisinya begini, berarti fisioterapi yang cocok adalah ini. Begitu. Ya, kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Sebenarnya sih harusnya ada komite medis gitu ya. Kan ada rumah sakit itu komite medis gitu. Sekarang kan dokter pada semuanya pada jual obat gitu kan ya. Semua dokter pada jual obat. Jadi, aduh, kadang kasihan pasien. Harusnya kan yang namanya umpamanya gini ya, umpamanya gini. Ada orang cedera lutut atau orang umpamanya apa ya, sakit pinggang umpamanya gitu ya, sakit pinggang yang nggak jelas, akhirnya dia konsul ke penyakit. Bentar, ada pengumuman masjid. Warga Pondok Hijau RW 15 yang akan membayar pajak hubungan bangunan. Ya Allah. Di kantor RW 15 oleh para petugas sampai jam 12 jam. Sekali lagi bagi warga Pondok Hijau RW 15 yang akan membayar pajak bumi dan bangunan sekarang ditunggu oleh petugas di kantor RW 15. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, rumahnya depan masjid. Jadi kalau udah masjidnya ada yang ini azan itu udah nggak bisa kedengeran apa-apa gitu ya. Nah, kayak tadi, harusnya kan umpamanya ada orang yang sakit, konsul ke dokter dalam umpamanya gitu ya. Dokter dalam kan nggak bisa memutuskan sendiri. Dia akan merujuk orang ini umpamanya ke dokter spesialis masing-masing. Coba ronsen, coba tes darah, coba ini gitu kan ya. Harusnya ya, dokter-dokter yang ketiga yang ini tuh jangan ngasih obat dong. Gitu. Ini periksa ke jantung dikasih obat jantung, periksa ke sini dikasih obat ini gitu ya. Semuanya jualan obat. Harusnya mah enggak, periksa ini, periksa hasilnya apa, periksa sini hasilnya apa, periksa ini hasilnya apa. Kumpulin jadi ke dokter awalnya, disimpulkan sama dokter awalnya, oh penyakitnya ini, baru dokternya ngasih obat. Ini penyakitnya aja belum jelas sudah kasih obat semuanya gitu kan.
kayak cepet-cepetan ngasih obat biar dapat untung. Karena dokternya jadi maklar obat. Kira-kira begitu Nisrina DF. Ya Nis. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, nanti kalau umpamanya saya komunikasi dulu dengan bagian siapa yang sering main ke kampus? Nih, yang semuanya posisinya di Jakarta nggak sih? Coba di Jakarta nggak? Coba yang tidak di Jakarta, tidak di Jakarta, tidak di Jabodetabek, tidak di Jabodetabek, nggak ada ya? Berarti semuanya pun luar kota ngekos. Oh begitu, yes, ngekos. Berarti kan kalian boleh main ke kampus nggak? Boleh. Boleh. Pak. Boleh Boleh, main ke kampus. Boleh main ke lab, boleh. Boleh, Pak. Boleh. Nanti siapa ya namanya ya? PJ siapa PJ? Puji ya? Pak. Iya, Pak. Puji. Namanya Puji ya? Puji Vista apalagi belakangnya? Nanti Ci, coba komunikasi dengan PJ mata kuliah saya siapa sih? Dokter Ica ya? Ica, Pak. Iya. Nah, komunikasi dengan Dokter Ica. Kalau umpamanya mengakses lab untuk praktek USG, untuk mencoba USG, mungkin enggak gitu ya. Ya Ci. Kamu komunikasi dulu Iya, dengan itu. Mungkin enggak. Kalau sudah mungkin, kira-kira ada instrukturnya enggak di sana. Ada yang bantuin gitu ya, ada yang bantuin enggak. Nanti kalau sudah ada, nanti saya bagi kelompok. Bagi kelompok yang enggak usah banyak kelompok. Ini berapa ya? 40 ya? 40 umpamanya dibagi 2 kelompok atau 3 kelompok biar enggak terlalu berebut. Yang memungkinkan bagaimana? Nanti kalian coba bikin USG muskuloskeletal dari materi yang nanti saya kirim. Buku muskuloskeletal. Oke, nanti bukunya saya kasih. Coba dicontohkan umpamanya shoulder, genu, yang gampang-gampang aja. Shoulder, genu, umpamanya gitu. Atau sternoclavicular joint, umpamanya begitu ya. Gitu yang gampang-gampang. Kita dicoba hasilnya kayak apa, nanti ditunjukkan pada pertemuan selanjutnya setelah kita sepakat. Oke, begitu Ci? Setelah kamu dapat informasi dari Bu Dr. Ice, kira-kira bisa mengakses lab nggak untuk mencoba-coba USG? Kalian pernah ke lab-nya nggak sih? USG gitu? Pernah nggak, Ci? Kalau USG ini itu Pak, baru ada alatnya. Iya, Sekarang baru ada jadi alatnya. belum pernah. Iya, nanti coba bisa dicoba apa enggak gitu ya, Ci ya? Dikomunikasikan sama Dokter Ice ya. Biar setidaknya kalian pernah pegang, pernah lihat, walaupun kalau bisa mah berat susah, kalau bisa mah belum ya, tapi pernah lihat, pernah pegang gitu. Terus pernah mengoperasikan. Orang saya dulu belajar USG udah 2 SKS atau ya udah 16 kali pertemuan atau berapa gitu. Itu begitu praktek hanya untuk melihat ginjal, hanya nyari ginjal. Ya karena dilihatin dosennya juga kali grogi gitu ya. Itu sampai pasiennya masuk angin saya belum dapat ginjalnya. Kan udah perutnya dibuka, pakai injelnya dingin, diusak-usak sampai pasiennya masuk angin nggak dapat ginjalnya. Ini susah banget. Begitu sama dosennya 2 detik set. Nah, ini apa, Mas? Ya Allah, tadi perasaan kok nggak ada di situ ya. Gitu. Ya, emang susah. Kalau nggak biasa. Karena sudut transducer beda, hasilnya beda. Gesekannya beda, hasilnya beda. Arah gesekannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, usapannya beda, hasilnya beda. Ini beda banget itu, gitu ya. Jadi makanya nanti kalian coba deh, gitu ya, coba di USG. Nah, itu susah, itu belajarnya lama. Setidaknya kalian tahu, pernah lihat, ya, kira-kira begitu. Kalau tidak ada yang nanya, saya akhiri. Ada yang nanya enggak? Absennya gimana sih modelnya?
Ci ngomong. Absennya nanti dikirimkan Pak sama Hurli. Kalau nggak nyelesain Pak. Dari Oh iya. dari Pak, Absen saya doang kan ya? iya. Kan harusnya sekalian sama teori Pak ya dalam 1 hari untuk tahun ini. Jadi dari jam 7.30 sampai 11.10 itu memang jadwalnya itu teori dan praktik Pak. Dan untuk minggu depan sudah ada UTS Pak. Jadi untuk materi perkuliahan Bapak USG saja kan Pak dari PPT-nya. Ya USG nggak masuk ke saya, nggak masuk UTS. Oh nggak masuk. Oh baik Pak. Nanti saya masuknya biasa UAS langsung, gitu. Terus nanti karena kondisinya begitu gitu ya, kondisinya harus prakteknya gabung, kan agak susah sekali itu prakteknya asli. Kuliah praktek itu susah banget, susah. Nanti kita ngomong kuliah prakteknya saya akalin. Kalau kalian bisa, tapi susah sih ya. Susah ini bener. Paling ya kalau untuk kuliah prakteknya video. Jadi nanti saya tunjukkan video dan lain-lain. Dianggap sebagai kuliah praktek. Begitu. Kalau praktek real biasanya ya harus ke rumah sakit atau ke Poltekkes Jakarta 2 yang alatnya lengkap. Tapi kan kondisinya begini, orang Poltekkes Jakarta 2-nya aja dibatasi jumlahnya. Gitu kondisinya masih pandemi kan susah gitu ya. Jadi nanti kuliah prakteknya paling kalau USG ya umpamanya video-video USG. Atau kalian kalau USG sih saya sarankan kalian ke sana. Ke kampus untuk mencoba. Nanti kalian videokan. Nanti videonya ditunjukkan, dikirim ke saya. Gitu. Tapi nanti ya setelah si Fuji dapat kabar dari Dr. Ice bisa mengakses lab atau enggak. Setelah dapat kabar, nanti kita susun kelompok dan apa yang harus dikerjakan. Gitu sih. Baik, Pak. Oke. Ada yang nanya? Mohon izin, Pak, buat screenshot terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini. Berarti harus pakai gaya apa tuh? Itu masih banyak yang pada ngumpet tuh kan? Ya, teman-teman bisa on cam dulu sebentar. Baik, Pak Said. Enggak yang pakai jilbabnya pakai, kalau terpaksa pakai taplak meja dulu. Ya, Pak. 1, 2, 3. Satu lagi, Pak. 1, 2, 3. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Pakai model begitu juga ya? Padahal on cam-nya pas lagi di screenshot doang ya. Setelah itu mau kalian pada kabur kemana. Tapi kalau pada saat jam kuliah yang terjadwal, kalian posisinya tidak di rumah, kuliahnya kelihatan lagi jalan-jalan atau lagi kemana, maka itu dialpain. Ya, nggak boleh dianggap masuk. Kalau kuliah terjadwal ya, kecuali kuliah pengganti. Umpamanya saya nggak bisa masuk, terus tahu-tahu pindah jadwal gitu ya. Ntar sore deh, gitu. Umpamanya begitu ya, karena kondisi umpamanya ada halangan, umpamanya pindah jadwal. Terus kalian kuliahnya kayak lagi agak di posisi yang tidak di rumah ya nggak apa-apa, karena itu tidak terjadwal. Tapi kalau yang terjadwal nggak boleh. Kalian harus stay di rumah. Oke. Dah, lapar saya belum sarapan. Ri, udah ya Ci, ya? Ci, udah ya Ci? Iya Pak, makasih ya Pak. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.